Halo, perkenalkan nama saya Carang Laksita, biasa dipanggil Carang. Saya Sleman Fans dan saya tergabung di Elja Radio. Yang pertama untuk Ultras atau Bara-Bara Fast. Saya pilih Ultras karena mungkin saya sudah lama dan sering mendengar cerita-cerita dan bagaimana cara mereka mendukung sebagaimana Ultras mestinya. Untuk yang kedua, tradisional atau modern. Kalau saya lebih suka ke tradisional karena untuk lingkup sepak bola mungkin lebih meriah dan tidak tertuntut dengan budget keuangan. Kemudian black block atau colorful. Saya pilih black block karena hitam itu mutlak, tidak ada hitam-hitam yang lain, hitam ya hitam aja. Kemudian ada Adel Moon atau Christian Gonzalez. Sedikit susah ya karena ya mungkin saya Christian Gonzalez saja karena udah bantu naik di Liga 1. Kemudian atmosfer Liga 1 atau Liga 2? Liga 2 karena lebih menyenangkan, lebih meriah dan feel-nya di tribun itu lebih terasa. Terus kemudian ada Suto Nurdiantoro atau Muhammad Eksan. Saya pilih Eksan karena mungkin menurut saya itu legenda dan dia pernah main agak lama juga dan putra dari daerah istimewa Yogyakarta juga. Terima kasih. Siap bertemu lagi bersama saya Agung Bla dan juga lain si Enteng ini bukan Enteng sekarang. Jadi Enteng lagi saya kontak tadi lagi ada kesibukan Bla. Lagi ada halangan. Halangan Per bulan biasanya. Bukan menstruasi kan? Bukan. Jadi setelah episode lalu ya, saya pun tidak hadir. Duet Banteng digantikan sama Rambo dan Ardi. Yoi. Akhirnya saya kembali menjadi pemain pengganti guys. Yoi, super sub. Yoi. Tapi Bla, by the way, malam ini tuh malam yang sangat spesial Bla. Stingak. Karena biasanya kan kita bintang tamunya ya warga lokal lah. Ya, yang dekat-dekat dengan kita. Betul, warlock. Cuman sekarang malam ini tuh ada yang spesial karena apa? Kedatangan bintang tamu dari teman-teman dari Sleman Bla. Yoi. Dari luar jauh. Wis. Halo teman-teman. Yoi. Mas Carang Bla. Mas Carang. Ya. Mas Cas dulu dong. Halo. Jos. Baik. Jadi Mas Carang ini sebagai Sleman fans Bla. Yoi. Yang Fans dari Sleman. ya, Mas, kenalkan dulu lah. Halo, perkenalkan, saya Carang. Ya. Saya Sleman Fans dan saya juga tergabung di komunitas Elja Radio. Oh, Elja Radio ya. Kesini tuh dalam rangka main kan, Mas? Ya, main dan karena juga sebelum Piala Menpora juga Ya. bergulir, kami main bersama teman-teman. Oh, main bersama Mantip. teman-teman ya, mantip ya. Tapi tetap nggak boleh hadir kan, Mas ya? Ya, tetap nggak boleh hadir. Kita patuhi dulu lah. Patuhi ya. Wah, hebat lah. Ya, tadi nggak boleh datang ke stadion iya. Iya. karena lagi masa pandemi gini. Iya, masa prokes ya. pandemi. Terus kami kan kesini juga tidak hanya sekedar bermain, Oh, Ya, tapi iya. juga kami belajar sama teman-teman di sini Silaturahmi lah ya. Ya, Ah. untuk gimana sih proses produksi, Oh, mantap. belajar, Wah. bikin Pada podcast seperti ini. sama-sama Iya. belajar mas tukar informasi Yang aja. menyenangkan. Ya. Soalnya kalau dihitung-hitung kayaknya lebih senior Mas Carang. Iya. Di segi per broadcastingan. Betul. Soalnya kita mah kan baru-baru, Saya- Mas. Saya anak baru juga. Wah, ya sama-sama belajar. Nah. Sorry tadi ngomong-ngomong Elja Radio tuh sedikit aja boleh Iya. diceritain kan. Tapi nanti akan dibahas tuntas ya. Boleh. Hmm. Jadi Elja Radio itu komunitas media independen yang berisi juga teman-teman dari Sleman Fans juga. Dan kita sering bahas mengenai PSS dan ada beberapa konten kita yang mungkin tidak hanya membicarakan mengenai PSS tapi juga di luar PSS sendiri, tribun, gitu. sampai ke tribun dan di luar stadion. Oke. Mengenai supporter, pergerakan supporter seperti itu. Tapi khusus ke Sleman. Ya, tapi Oke. tetap kita fokusnya untuk PS Sleman. Ya, oke. Ini ngomong-ngomong PSS Sleman. Bla. Yoi, fans sejati PSS Sleman. Yoi. Jadi beda loh, Bla. Yang saya lihat benar nggak, Bla? Benar. Yang agak beda. selama ini saya lihat tuh PSS tuh punya gairah supporter yang luar biasa. Ya, keren, Betul kan? keren, mantap. Nah, ngomong-ngomong PSS Sleman, arti PSS Sleman lah buat Mas Carang sebagai Sleman fans dan teman-teman seperti apa sih, Mas? Mungkin kalau arti PSS Sleman itu bisa jadi hidup dan mati. Kemudian marwah yang harus selalu dijaga dan selalu dibawa. Iya, Merinding Bla. Mas aku Mas. Bos.
Udah kalau udah berbicara marwah itu suka ya. Suatu hal yang aku bilang tadi kayak ini hidup dan mati kami Ya. gitu. Jadi memang menjaga harga diri ya, Yoi. kehormatan ya. Yoi. Nah, meskipun ya bisa dibilang kota Sleman ini kota yang kecil Bla ya. Iya, iya. Yang Tepatnya kabupaten kita. kabupaten ya, kabupaten. hanya kabupaten. Oh, kalau di Bandung tuh apa ya, Bla? Apa ya? Majalaya. Ya Bisa kayaknya gitu lah Masuk Banjaran. ya. Kalau di sini apa kayak pinggirnya gitu kan Iya. kabupaten gitu. Kayak Cimahi lah mungkin ya. Cimahi. Nah, kalau sekarang kan masih kota Udah kan kota. ya, udah kota ya. Oh. Tapi itu tuh termasuknya Kabupaten. Jawa Tengah atau Kami ada di provinsi DIY. oh provinsi Tiba. yang bikin sendiri ya soalnya DIY. Bisa Bla, benar. Masuk. DIY teh singkatan teh naon Bla? Do it Oh, yourself. do it yourself. Hai. Sok lupa Bla. Oh, masuknya provinsi DIY. Jogja ya? Ya, DIY kami di bagian utara dari provinsi DIY. Oke. Ngomongin PSS Sleman sama ini kan Mas Carang nih masih muda juga nih. Betul. Aku malah pengen penasaran sebetulnya karena kan banyak supporter tuh yang memang usianya dari yang tua sampai yang muda. Nah, atmosfer si fans PSS Sleman tuh banyaknya ke yang mana tuh? Dominasinya gitu ke anak muda misalkan. Untuk sekarang itu tidak, memang mayoritas kebanyakan itu anak muda. Cuman untuk di stadion sendiri itu ada orang tua. Kemudian orang tua yang dia bawa anaknya Ya. seperti itu sudah ada, dan mungkin juga sudah mulai nyaman untuk keluarga dan anak-anak kecil. Oh, ya. Jadi memang udah masuk ke berbagai lapisan Iya. masyarakat Iya, ya. iya. Udah nggak udah bukan hiburan anak muda biasanya kan Ya, gitu kan, ya. udah jadi inilah Biasanya kan halumpa. identiknya kalau kayak gitu euforianya anak muda banget lah Ya. gitu. Kalau udah ada ke stadion apa nonton di tribun itu ada anak kecil ya berarti udah semua lapisan masyarakat udah masuk. Iya, udah nyaman lah. udah gitu. nyaman. Sudah mulai nyaman. Ibu-ibu banyak? Iya. Ibu-ibu, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak. Udah. Kirain laki-laki, ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Habis itu joget. Oh, ya. Jadi memang stadion udah jadi arena buat piknik lah. Iya, Hiburan, Bener. bener. Dan pada saat itu mungkin di media sosial itu pernah ada foto di mana keluarga bawa anak, itu anaknya sambil mengerjakan tugas di stadion pada di jeda stadion. babak. Iya. Iya. Gitu, sampai seperti itu. Itu teman-teman Sleman fans itu menciptakan stadion itu sebagai ya untuk Ya, agar ramah untuk ramah untuk teman-teman dan keluarga di Sleman, tapi tidak nyaman untuk tim yang bertandang ke Sleman. Ya. Soalnya kan ada beberapa kalau di luar negeri sana kan Bla, jadi Ya. stadion itu memang penghususan untuk sebuah kelompok supporter misalnya, Ya. nggak boleh ada yang nonton selain kita gitu Ya. ya. Dibikin gak nyaman lah gitu. Oh, jadi udah ini ya juga ya. Iya. Enak lah. Tapi ngomong-ngomong itu apa si fansnya masuk tribun tuh maksudnya yang tadi semua kalangan lapisan masyarakat kayak gitu itu dimulai tahun berapa Mas? Itu mungkin sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu. Oh gitu ya? Ya, itu mulai sudah mulai dibiasakan untuk agar stadion ini nyaman untuk seluruh Ya. teman-teman dan keluarga yang Betul. ingin datang mendukung PS Sleman. Betul. Seperti itu. Oh, jadi kalau misalkan nih Mas, saya mau tanya ya, si Sleman fans ini ya menyadari bahwa ada klub di Sleman yang harus kita dukung. Iya. Kan ada tuh misalkan sorry nih saya agak dulu ya. Dari Surabaya misalkan ada Bonek, misalkan dari Bandung ada Bobotoh, di Medan yang memang terkenal udah jadi apa ya? Mungkin kalau bisa jadi idiom lah mungkin lah. Nah, kalau ketika si PS Sleman fans ini tuh menyadari bahwa ada klub Sleman yang harus saya dukung itu. Iya. Sejak kapan tuh mulai penuh tribun gitu mulai? Untuk mulai penuh mungkin pada saat belum berkandang di Maguwarjo itu sudah mulai penuh. Tridadi ya? Yang mulai dari Tridadi sudah. Ya. Terus kemudian mana kota di Jogja, Mandala Krida. Mandala Krida itu sudah mulai. Jadi untuk penuh memang sudah mulai beberapa tahun mundur ke belakang itu sudah mulai penuh. Cuman
untuk terlihat kemudian nyaman, Yeah. tribun nyaman Yeah. untuk keluarga, untuk anak-anak itu 5-6 tahun ke belakang itu sudah mulai. Oh. Mantap. Jadi sebenarnya saya penasaran ini. Ini enak nggak dipanggilnya Mas? Karena kemarin saya sempat ngobrol, Bo, sama teman-teman dari Sleman di komunitasnya. Panggil Mas tuh kayak yang gimana gitu kan? Bener nggak sih? Panggil Mas aja nggak apa-apa. Oh, panggil Mas aja. Mas nggak aja. apa-apa. Soalnya aku kemarin ngobrol-ngobrol. Aduh, jangan Mas katanya gitu. Loh, jangan Mas tapi kamu panggilnya Mas ke aku. Panggil Mas, boleh Mas aja panggil ya? nama saya boleh. Aman ya. Nah, malah penasaran gini, Bo. Jadi kan dari mulai tadi kayak tahun berapa tuh mulai masuk ke stadion, ke tribun rame. Nah, itu fase apa aja yang dilewatin? Maksudnya dari mulai sepi kayak gitu. Terus udah kayak gitu gimana sih cara membentuk karakternya gitu? Itu kan jadi karakter ya? Ya, jadi sebuah karakter teman-teman Sleman fans lah ya. Sampai bisa seperti ini loh. Iya. Yang udah kita lihat Yang lah. udah kita lihat. Melalui beberapa fase itu bisa ceritakan gak sih, Mas? Mungkin untuk fase sampai ke stadion dan tribun nyaman, mungkin tidak semua tribun ya dibilang nyaman untuk keluarga, untuk anak-anak. Cuma untuk tribun yang nyaman untuk anak-anak dan keluarga itu mungkin dimulai dari teman-teman yang sebenarnya ingin datang mendukung. Itu kan kalau di Maguwo itu kan ada tribun utara dan selatan yang difokuskan untuk mendukung. Kemudian ada tribun barat dan timur yang memang sering diisi oleh teman-teman keluarga, anak-anak. Itu. Nah, dari situ kemudian bagaimana menciptakan atmosfer yang nyaman dan menyenangkan selain untuk melihat PSS Sleman ya, selain menyenangkan, datang menyenangkan tidak hanya untuk menonton PSS Sleman tapi merasa nyaman juga. Itu mungkin dari pergerakan-pergerakan atau movement awal bagaimana sih meneror lawan tapi tidak sampai melukai atau tidak sampai membuat tidak nyaman tribun lain yang memang itu di situ tribun itu diisi oleh teman-teman kecil atau anak-anak kecil atau keluarga. Kemudian pernah ada kita membersihkan tribun setelah kita menonton PS Sleman. Jadi kita ini yang seharusnya. Jadi kita sediakan tas kresek besar, trash bag itu kita kasih di bagian spot-spot yang biasanya untuk keluar. Kita bilang kalau mau balik sekalian dibawa, ini sampahnya nanti ditaruh di trash bag itu. Terus itu sosialisasi gitu, Mas, turun gitu maksudnya. Kasih tahu ke semua gitu. Memang ada beberapa komunitas yang membuat pergerakan-pergerakan agar semuanya nyaman. Gitu. Kemudian itu disuarakan melalui media sosial gitu. Jadi beberapa dan kemudian itu menyebar ke seluruh tribun. Iya. Smart. Contoh. Cerdas. Ini yang harusnya jadi contoh. Kalau di stadion Indonesia lainnya kan di luar di Indonesia ini bukan sekedar sampah, ada muntah. Ada muntah. Masuk angin. Segala macam ada. Iya, wah segala ada. Bahkan bisa jadi trash bag yang tadinya buat sampah jadi buat tudung. Ya, jadi buat karena kan banyak kepeceretan kalau bahasa sini. Apa ya, kecepretan itu apa? Percikan lah. Percikan muntah gitu. Jadi kan di sini ada di dalamnya ada bala-bala mungkin, ada bekas bacang kangkung. Ya. Ada cuanki juga ya biasanya. Ada. Kalau enggak ada. Enggak ada kalau cuanki susah kan itu bawa tanggungan. Susah. Adanya kerupuk karena. Tapi memang ini perlu, ya itu tadi saya pribadi pribadi enggak ini, bahwa Sleman fans ini adalah supporter yang sangat cerdas. Cerdas. Dan mau diatur, menjaga fasilitas, berarti salah satunya menjaga fasilitas stadion kan. Karakternya udah kuat gitu. Udah kuat. Itu tuh kan berarti proses, Mas ya. Untuk mencapai itu mungkin enggak instan kan ya. Karena ya semua yang ada sekarang di Sleman itu memang proses dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil yang akan membentuk hal-hal besar untuk kemudian dan sampai sekarang juga sih. Jadi memang peran media juga di sini sangat penting ya untuk menyuarakan movement apapun itu ya, hal kecil juga ya. Wah, luar biasa. Mantips. Jauh. Gini, Bo, kemarin sempat baca-baca gitu ya tentang Sleman fans. Jadi saking kuat si karakternya, menyuarakan kebersihan dan lain segala rupa, bikin nyaman di stadion. Terus bahkan ada sampai istilah tuh no game no ticket.
No Ya. ticket no game. No ticket no game. Sorry. Ah. No ticket no game. Nah, itu jadi meskipun nggak ke stadion tetap beli tiket. Oh, ada ini gitu belah ya? Ada Gitu. juga ya. Ya dibaca di artikel tuh kayak Iya, gitu maksudnya. ada. No ticket no game itu mungkin pergerakan teman-teman waktu itu kan mungkin tidak bisa masuk stadion atau tidak bisa datang ke stadion walaupun laga kandang. Teman-teman itu bikin pergerakan untuk tetap membeli tiket karena pada saat itu PS Sleman juga belum mempunyai manajemen yang baik. Jadi kami berusaha support dari tiket, Ya. hasil penjualan tiket yang nantinya akan masuk ke klub. Klub. juga gitu. Ih, si mantep emang. Ya, jadi kan kalau banyak di belayar kita untuk misalkan nih di luar negeri, bukan di Indonesia mah baik. Di luar negeri itu kalau misalkan mau kita tuh mengaku supporter sejati, nggak punya tiket juga kita memaksakan pergi. Ya kan, yang akhirnya chaos lah. Ya. Ya kan? Chaos jadi ya nggak inilah. Ya Jadi kita nggak tutup mata lah, banyak juga terjadi di Indonesia. di Indonesia ada Di belah. Indonesia Saya mah banyak juga tahunya terjadi. di Rusia, Oh, di Rusia. di Moldova, Moldova. Saya nggak tahu gitu belah. Iya. Nggak tahu Indonesia ya bobrok belah ya. Federasi. Tapi justru ini yang harus disuarakan untuk semua. Iya, memang pasti ini ya nggak mudah kan memang Iya, membentuk ini iya. pasti kan ada lah apalah. Awalnya pasti seperti itu Iya. kan ya. Akan selalu muncul banyak asumsi dari apa yang disuarakan kan. Iya. Dan dari asumsi kan akan dapat klaim juga. Iya, Kita nggak iya. bisa melarang dan tidak bisa membatasi itu. Ya. Mungkin kalau hal-hal itu atau pergerakan itu kita lakukan dulu kan nanti kelamaan kita akan melihat progres dan prospeknya untuk tim sendiri menurut Ya, saya. ya. Menguntungkan Iya. secara Iya. finansial Iya. klub ya. No ticket, no game. Berarti kayak Bob Marley. No woman no cry. cry, no color, no lol. Sorry, Bro. Ya itu Bob Marley Sadikin lah adalah. Bangkiang Hegar mana? Itu dua nana almarhum. Oh, almarhum. Oh, sorry Bob. No color, no lol, tahu kan Mas nolol ya? Nol. Nolol. Nolol tuh Apa ya? sesuatu ada yang keluar dari seharusnya tertutup. Ya harus ada tutup nolol. Nongol gitu ya. Nongol, ya berarti no color nongol. Hai. Makanya kemana-mana harus pakai inilah sempak ya. Iya. Kalau enggak turun bro. Sama ini sih, no ticket no game itu juga ini. Untuk teman-teman meminimalisir teman-teman yang tidak mempunyai tiket itu untuk memaksakan masuk Oh ke tribun. Ya. Hal itu kan mungkin juga bisa membuat apa ya? Misal kapasitas tribun berapa, teman-teman yang tidak mendapatkan atau tidak punya tiket itu memaksakan masuk kan mungkin juga membuat tidak nyaman Ya, semuanya ya, juga. ya. Bahkan teman-teman yang tidak punya Ya. tiket yang masuk kan juga akan merasa tidak nyaman juga. Iya, iya. Seperti itu juga. Tapi yang tadi Bla bilang ada misal dan saya juga pernah dengar Bla yang bahwa ada Sleman fans yang misalkan dia tidak hadir langsung di stadion tapi dia tetap membeli tiket karena bentuk dukungan itu Iya. memang ada, Mas. Memang ada pada saat itu memang ada hal-hal seperti itu. Maksudnya gimana? Nggak datang tapi beli beli tiket. tiket, Iya. Bla. Padahal nggak datang. Nggak datang tapi Tiketnya nggak dikasihin ke orang. Enggak. Jadi sebagai support aja gitu. Iya. Support untuk tim. Keren. keren ya. Jadi kalau yang saya ini ya Mas ya, yang saya tangkap gitu. Dari no ticket no game aja itu tuh bukan hanya menyadarkan si masyarakatnya untuk membeli Beli tiket support klub, Hmm. tapi menyadarkan juga semua lini kalau menurutku ya. Jadi menghindari dalam tanda kutip oknum-oknum yang masukin tiket yang tadi terjadi di Rusia, Iya. Ya kan, di benar, Rusia. benar. di Moskow ya. Di Moskow itu Moskow di Moskow benar. Moskow yang dekat masjid lah pokoknya itu. Betul, ada wartel. Wartel Haji Gopur di situ. Bener, Bla. Iya, berarti ini juga mengerucut nih. Percaloan, bener nggak Mas? Ya, Menghapus percaloan ya? Itu kita juga di Sleman juga mengurangi dari hal itu juga mengurangi percaloan. Percaloan. Iya, maksudnya ya semua lini lah gitu. Iya, kena pasti di lah. ininya apa disosialisasikannya gitu, dibenerinnya lah gitu. Betul. Berarti kan ada gini Mas, kalau kita berbicara tentang calo, Bla, akan ada batin kan ya? Iya. Perang maksudnya gini, kita apa ya? Maksudnya ke mereka tuh jangan gini lah. Ya. Kamu nggak secara tim malah menguntungkan sendiri misalkan Iya, kan ya iya, dengan iya. harga yang misalkan 2 sampai 2 kali lipat. Nah, cara untuk mensosialisasikan ke calonnya sendiri seperti apa? Apakah bisa sampai baku hantam
atau Kembali lagi gimana, yang Mas? kita yang disosialisasikan ya. Mhm. Yang disosialisasikan itu dari teman-teman sendiri, bukan kita bilang ke calonnya. Oh iya. Jadi iya. sosialisasikan dulu ke teman-teman Mhm. untuk jangan membeli tiket di calo. Jadi soft gitu ya, Ya, pelan-pelan gitu ya. pelan-pelan. Nah, kemudian hal-hal itu memantik atau kemudian pada saat ada calo itu malah diajak Oh, kena gitu. buing Ya, ya, ya. Ah iya ya. gitu. Jadi sekarang kayak sedikit sekali sih calo. Oh akhirnya mungkin merasa malu, minder. Iya. Ya karena Udah aku nggak kena dibeli. aku nggak dibeli ya minder ya. Tapi untuk laga-laga atau pada saat Sleman ketemu tim-tim besar Iya. itu masih juga banyak calo. Ya. Karena minatnya kan makin tinggi. Iya iya iya. Gitu. Soalnya mereka punya komunitas namanya ACAB, aku calo aku bangga. ACAB bla. Iya, aku calo aku bangga itu namanya. Tapi bla saya pernah nemu hal yang mungkin beda tapi kayaknya agak serupa. Saya pas main ke Malang bla. Ke Malang itu saya beli tiket di calo tapi calo itu menjual dengan harga yang sama dengan di loket. Harga rilis. Harga rilis. Saya bilang lah, kamu nanti dapat untungnya dari mana? Dia bilang saya setiap penjualan tiket 10% untuk saya. Oh, Jujur jujur. dan itu kalau ketahuan. Jadi udah dikasih tahu kamu kalau beli tiket selain di loket itu di yang pakai rompi apa tuh, oranye atau merah gitu. Ya, itu calo resmi lah. Calo resmi. Calo resmi yang memang itu digaji sama klub dikasih 10% kalau nggak salah dari keuntungan si tiket itu Tiketnya. gitu. Jadi mungkin ya itu memang harus seperti itu Bla ya. Ya, itu juga mungkin salah satu cara buat ya dalam tanda kutip menghindari calo-calo jahat lah gitu. Banyak Resmi pisan, lah banyak gitu. pisan kan di negara Uganda mah ya. Iya. Maksudnya di Uganda mah banyak lah yang Udah nggak di Rusia berarti ya? enggak, ini kita berbicara Uganda dulu Oh, Mas. iya. Bergeser ke Afrika ya. Iya. Uganda. Di Uganda itu bahkan si fansnya ini ada yang minta jatah, Bla. Fansnya minta jatah. Minta jatah ke klub untuk menghidupi perut sendiri. Wah, jahat. Jahat di Uganda tapi Uganda. nggak Indonesia mah enggak. Enggak. Baik. Belum pernah lah. belum pernah nemu. Ugandanya yang mana ini? Ada di kota bagian mana ini? Tenggara, Mas. Oh, Tenggara. Ya ada belum sampai sana. belum sampai ya, belum nanti lah. Uganda Nanti main lah di sana subur Tapi Mas. tahu tekan Tenggara kan? Gimana? Semacam ikan-ikanan. Tenggiri. Oh, Tenggiri. Sorry. Bisa aja ya si Blay. Masuk Pak J. Nah, kan ngomong-ngomong ya apa tuh slogan no ticket no game itu Ya. kan saya juga beberapa kali ngobrol sama teman-teman Sleman fans itu dan membaca memang mereka itu lebih ke be original yang dikampanyekan, campaign-campaignnya tuh be original. Jadi ya itu tadi salah satunya untuk mensupport Klub. sendiri. klub sendiri. Coba Mas bisa ceritakan be original entah dari merchandise atau apapun gimana sih Mas? Be original dari pergerakan be original itu kan itu sendiri itu kan untuk menghidupi klub juga. Keuntungan dari penjualan merchandise klub atau merchandise dari teman-teman BCS itu untuk menghidupi klub juga sebenarnya. Pada saat itu mungkin kan banyak teman-teman yang masih menjual misal kaos, misal jaket dengan PS Sleman dan sablon atau gambar PS Sleman. Nah, cuman dari teman-teman BCS yang menyuarakan be original pertama itu kan teman-teman BCS. Itu mempunyai pemikiran bagaimana kalau kita membuat kaos atau merchandise BCS sendiri yang nantinya juga keuntungan dari penjualan ini untuk PS Sleman juga. Nah, Keren. dari situ muncul be original, kampanye be original. Ya. Seperti itu. Nah, itu sekarang juga sampai ke jersey Jersey resmi. Jadi kan kalau misal di negara Rusia itu kan Rusia. masih ada yang jual jersey. Oh iya, di- banyak. KW. Ya, itu. Yang kena sinar matahari bau Mas, bau kupling. Ya maksudnya berarti bahan kan nggak oke juga ya, Iya, bau iya. kupling. Mungkin itu kan masih banyak waktu itu di Rusia itu. Nah, mungkin menanggulangi seperti di Rusia ya, Iya. teman Sleman itu kampanyekan be original agar membeli jersey asli. Dan keuntungannya untuk klub. Keuntungannya kan itu juga masuk klub juga. Oh, Mantap. mantap lah. Tips. Maksudnya perjalanannya pasti susah lah, Iya. karena mungkin metodenya sama kayak beli tiket. Beli tiket. Pasti Iya kan? pelan-pelan kan, pasti Iya. si teman-temannya dulu yang dikasih tahu. Dari hal-hal kecil yang tidak terlalu susah untuk dilakukan. Oh, tapi sempat nggak Mas ketika menegur ya Bala, misalkan Mas jangan jual yang KW dong,
original sampai baku hantam atau sampai gimana? Pernah nggak Mas? Kalau Beda- untuk itu, teman-teman seperti itu? kalau untuk itu saya belum pernah menemui. Oh, belum pernah Bohong ya. ya. Pasti pernah ya. Kalau saya enggak, Oh, cupu. Kalau kepepet ya. Humble banget kan muka saya kan. Iya, humble. Original. Original. Ya Mas, lanjut Kalau, gimana? kalau saya belum pernah menemui sampai hal seperti itu. Menurut saya, menurutku aja lah. Menurutku kok sampai seperti itu saya belum pernah menemui, dan menurutku juga itu jarang terjadi karena apa ya, kesadaran, membangun kesadaran agar ya apa yang kamu beli, apa yang akan kamu lakukan ini muaranya fokuskan aja untuk ke PSS Sleman. Oh, untuk ke klub ya. Ya. Jadi bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi Ya. lebih mindset doktrinnya buat untuk ke klub, Ya, untuk ke klub ya. Oh, luar biasa. Mantap sih. Susah belah nemu yang ini mah ya. Iya. Ya baru-baru ini sih. Ya, karena salut aja gitu. Di sini aku ngobrol sama yang sebagai orang yang mengkampanyekan itu gitu. Keren. Itu memang terpikir secara spontan atau memang terinspirasi dari prediksi Jaya. Itu terpikir secara spontan atau memang lihat dari klub luar yang misalkan telah ada Sang Pauli yang memang dulu kan dia secara kayak finansial gitu juga. ambruk, akhirnya dibantu support yang membantu finansial. Nah, gimana sih Mas, ceritain Mas? Untuk itu saya kan juga Sleman fans juga. Hmm. Hal-hal itu dimulai dari teman-teman BCS. Oh, dari teman-teman BCS ya. Bagaimana menghidupi klub, kemudian bagaimana kita bangga menggunakan produk original, bagaimana apa yang kita lakukan, yang dilakukan itu bermuara untuk PSS Sleman. Oh, Tadi ya, itu. ya balik lagi ya ke Ya. muaranya tetap PSS Sleman lah gitu dia tuh. Jadi nggak mudah kita temuin. Memang mungkin juga yang klub di luar negeri juga itu hanya beberapa mungkin yang memang dia itu rela, berarti kan kita ikhlas. Ya. Berarti kan Mungkin juga PS Sleman itu kan klub kabupaten yang pada tahun berapa APBD sudah di stop. ya. Kemudian karena klub kabupaten yang APBD di stop, kita tidak punya apa-apa selain supporter yang bisa bantu tim ini. Kita bisa bikin pergerakan agar PS Sleman ini tetap ada, tetap Ya. hidup kayak gitu. Jadi memang peran supporter ini sangat kuat ya. Ya. Sampai sekarang mungkin Mas. Sampai sekarang Ya. Jadi mungkin kan kalau kota besar misalkan ada kota-kota besar di Real Madrid ditinggalkan di stop dan APBD misalkan Real Madrid, ya dia bisa mencari karena kan hidup di kota Madrid dan notabene banyak perusahaan-perusahaan ya minimal proposal lah gitu kan ya ke wali kota Madrid, wali kota MOU ya sama beberapa perusahaan Tamiya misalkan kan banyak ya. Mungkin kalau teman-teman saya gimana kita berarti yang sebagai ujung tombak untuk menciptakan membantu finansial lah ya. Finansial tim sendiri. Nah, balik lagi ke ikhlas lah ya. Ya. Jadi supporter itu nggak sekedar teriak, berantem atau hura-hura, tapi ada sisi yang Sisi untuk menghidupi dan memilikinya ya gitu memiliki. Mas ya. Bentuk kecintaannya seperti itu gitu. Sampai Sampai ke support ke klub kayak gitu. Sampai ke gaji nggak sih Mas? ada waktu itu kan pernah bikin bonus bosku juga teman-teman BCS. Oh, Iya. jadi bikin bonus buat Pemain. Iya. Tagline-nya bonus bosku. Oh. Jadi himpun dana dari teman-teman BCS itu terus diserahkan ke manajemen. ke pemain langsung. Oh, ke pemain langsung ya? Nggak lewat manajemen gitu ya? Iya. Langsung ke pemain. Di tiap pertandingan itu. Enggak, waktu itu saya lupa, sudah di Liga 1. Oh, udah di Liga Iya, 1. Sudah di Liga 1. Terus PS Sleman main imbang terus apa ya kalau nggak salah. Terus teman-teman BCS itu bikin pergerakan bonus bosku untuk pemain. Biar bikin tambah semangat kali ya. Biar tambah semangat. Mantap. Berarti itu man of the match berarti ya yang atau dikasih semua Semuanya. pemain. Semua pemain. Oh, Rata, Bu. ya, rata ya. Nggak kayak hebat lah. Nggak kayak apa? Tunggu dulu. Nggak kan, saya takut salah ngomong nanti saya di demo sama masalah Terus bagusnya langsung ke pemain, Bu. langsung ke pemain. Nggak lewat mana-mana gitu. Iya, kan Langsung. disebit nih. Nah, tahu kan Mas sebit. Ya, potong. Potong Biasa kan sedikit gitu. lah. 200-an. Nah, tadi sudah diceritakan panjang
cukup panjang lebar lah Iya. mengenai apa kecintaan terhadap klub sampai bisa dalam tanda kutip membiayai klub. Betul. Maksudnya supportnya Support, bentuknya sampai ke dana gitu. Iya, dana. Kalau menurut aku, menurut saya, ini Mas, jadi PSS Sleman itu jadi sebuah nama yang besar lah melalui fase-fase tadi itu. Gitu. Betul. Bahkan sampai ke supporternya juga namanya besar. Besar, ya. Pernah dengar, kalau nggak salah nih ya, ini benerin ya kalau salah ya. Kalau nggak salah tuh, jadi saking besarnya nama si supporter fans PSS Sleman Dari ini Sleman. sampai ke mancanegara juga terdengar, Betul. Memang kalau misalkan ngetik aja PS Sleman. Ya. Yang keluarnya itu supporternya. Iya. Di Iya. YouTube misalkan. Iya. Itu kan Iya. Mas ya. Nah, berarti kan posisinya si supporter ini lebih besar daripada klub. Klub ya bisa Namanya. diistilahkan lah Disilahkan gitu. gitu ya. Koreksi aja betul Mas kalau saya salah. Nah, itu tanggapannya gimana sih Mas kalau ada tanggapan wah Sleman itu lebih besar nama supporter daripada klub, gimana Mas? Tanggapan untuk nama fansnya lebih besar daripada PS Sleman sendiri. Betul. Itu waktu itu sampai pernah tidak ada yang lebih besar dari PS Sleman di kayak kampanye kecil di media sosial. Tidak ada yang lebih besar dari PS Sleman. Apalagi pada saat PS bertanding, PS Sleman bertanding, itu tidak ada yang lebih besar daripada PS Sleman bertanding dan PS Sleman itu sendiri. Jadi Justru dari fansnya sendiri seakan menolak bukan stigma istilah itu gitu ya, Boy. Justru orang-orang yang menilai itu gitu. Iya. Mungkin kalau dari orang-orang lain bisa menilai fansnya PS Sleman ini lebih besar daripada PS Sleman sendiri. Tapi dari kami sendiri dari Sleman fans juga itu merasa tidak ada yang lebih besar dari PS Sleman sendiri. Gitu. Jadi orang mau bilang apa juga kita mah tetap bahwa klub lebih besar daripada kita. Klub bigger than firm. Nice. Karena kami ada kemudian fans ada itu kan karena PS Sleman juga. Pergerakan di tribun ada kan karena PS Sleman juga. Betul. Jadi tidak ada yang lebih besar dari PS Sleman itu. Iya. Bahkan kata ya koreksi Mas ya kalau saya salah, saya pernah baca artikel kalau ada pemain Argentina yang tahun kemarin atau beberapa tahun ke belakang yang dari Argentina itu dia ketika ditawari sama klub PS Sleman dan akhirnya kenapa dia mau itu bukan karena klubnya karena dia melihat supporternya, atmosfernya. Akhirnya dia mau gitu kan bermain di PS Sleman. Tetap aja Mas ya teman-teman bahwa klub lebih besar daripada kita ya. Ya itu makanya mungkin banyak yang menilai supporternya itu lebih besar daripada klubnya. Sampai ada yang mau gitu. Pemain Argentina pengen kesana tuh karena untuk main atmosfer. Karena ini Sleman fans. Iya. Ya. Kalau mungkin itu malah bisa menjadi kita tetap memikirkan PS Sleman yang besar itu PS Sleman dengan cara mendukung yang seperti ini dengan pergerakan seperti ini nanti itu juga memberikan hal baik juga untuk PS Sleman bahkan dari pemain juga gitu. Kayak mungkin di luar juga banyak Blank seperti contohnya yang si Prung pernah membahas itu tentang Sang Pauli lah. Iya. Jadi justru dominan tuh orang tuh melihatnya supporternya dulu sebelum lihat ke klubnya. Ya kan kalau biasanya kan klub dulu baru lihat ke supporternya. Justru itu buat mereka ketika kita tenar gimana caranya kita untuk ya sama-sama ngangkat tim, sama-sama tenar lah gitu, sama-sama terkenal gitu. Mas, kalau ini nih berbicara tentang Sleman fans lagi ya. Saya lupa tadi nanya. Movement selain di luar sepak bola tuh ada apa aja sih Mas, teman-teman PS Sleman gitu? PS Sleman. Mungkin dari hal yang paling lingkup kecil untuk saya itu di luar sepak bola ada beberapa hal yang mungkin kita ada bakti sosial. Dari lingkungan saya, lingkungan terkecil saya untuk PS Sleman kami ada bakti sosial. Kemudian waktu itu kami juga pernah mengadakan pelatihan di suatu kami ada mengadakan pelatihan gitu untuk cuci sepatu untuk teman-teman gitu. Pelatihannya bukan cuci sepatunya. Pelatihan cuci sepatu. Kayak gitu. Jadi agar teman-teman nanti misalnya mereka ingin kerja atau ingin berusaha bisa ada basic
Ada basic ya. Iya. Ya keren juga ya. Itu mah kagak kepikirin, Bla. Mm-mm. Ya harusnya itu proyek pemerintah, Mas, jangan digarap semua. Itu namanya ngarawukusiko. Kalau bahasa Sunda. Tapi Bla kemarin juga sempat ngobrol, katanya ada kelas penulisan juga, Bla. Ya. Oh, keren. Ya, itu untuk apa? Untuk ngisi apa gitu, Mas? Karena pada saat ini kan di Sleman sendiri mulai banyak bermunculan teman-teman yang suka menulis, dipantik dari bukunya Mas Tonggos dan Mas Karto Tonggos. Geni. Ya. Kemudian setelah itu ada tulisan-tulisan. Nah, di situ saya dan teman-teman, aku dan teman-teman itu di lingkup kecil itu membuat kelas penulisan untuk keren. meningkatkan juga minat baca dan minat tulis. Ya. Karena mungkin agar juga merubah citra supporter itu nanti sukanya rusuh gini. Ya. Sedangkan ada kok sebenarnya supporter itu bisa juga untuk menulis, untuk membaca. Ya. Seperti itu. Ya, itu tapi nanti ditulis untuk misalkan nih tulisan, Mas. Ya. Itu untuk medianya si Sleman Fans sendiri atau gimana tuh, Mas? Untuk Sementara yang udah sementara jalan. yang udah jalan ini untuk masih di lingkup kecil Sleman Fans gitu. Hmm. Kemudian outputnya itu ada juga teman-teman 976 studio itu kemarin menyediakan zin sudah ke volume kedua. Di situ juga menyediakan tempat untuk teman-teman yang suka menulis. Seperti itu. Wadah untuk mengeksplorasikan Iya. si tulisan itu gitu Iya, kali ya. iya. Dan outputnya tetap ke PS Sleman juga. Ke PS Sleman. Iya. Fanzine bentuknya berarti ya, buat Iya. fanzine gitu Fanzine. ya. Jadi tapi tetap lah mereka itu paling anti di Sleman Fans ini, paling anti disebut supporter terbaik, bener gak, Mas? Kalau saya Geli kan? ya Nah, coba. terbaik gitu. ini dari saya sendiri itu yang penting ke PS saja dah. Iya. PS Sleman aja. Iya. Muaranya PS Sleman dan apapun yang dilakukan bermuara ke PS Sleman. Kemudian orang lain melihat ini nggak apa-apa. Terima kasih juga kalau Iya. Jadi gitu bla. Agak gimana gitu ya. Tetap yang terbaik itu klub. Ya. Ya kan bukan si supporter gitu. Minum dulu, Mas. Resep Nggak bela. ada apa-apa tuh. Nggak ada sponsor ya, Bla. Saya telat ngabarin Tolong Mamat sebagai prung reswer. nggak ada apa-apa, kue-kue ya, Bla, ya. Gitu. Nah, Mas, kita lanjut lagi lah, Bla. Ya. Pertanyaan. Ya jadi apa sih bahkan sampai sempat dengar mungkin ini stigma, nggak tahu ya tanggapannya negatif atau positif gimana. Cuman ada beberapa entah kelompok entah orang gitu yang mengklaim yang ngejudge gitu. Yang ngejudge supporter fans PS Sleman itu kayak supporter dari kabupaten Itali. Iya. Itu gimana tuh? Dan kemudian muncul Kabupaten Italia. Nah, itu tanggapannya tuh gimana? Kalau tanggapan saya cukup terima kasih. Terima kasih aja ya. Karena mungkin pada saat saya tersinggung, Iya. ketersinggungan itu kan diambil, bukan Iya. diberi. Iya. Nah, Betul. kalau itu Filosofi pisan. akan membuat perdebatan baru lagi. Ya. Akan membuat percikan baru lagi yang kemudian itu tidak memfokuskan kita semua atau saya sendiri untuk ke PS Slemannya aja. Ya. Malah memperdebatkan hal-hal itu, Ya. kemudian lupa fokus untuk ke PS Sleman. Ya. Iya. Jadi ya udahlah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya, terima kasih. Terima kasih aja ya, pokoknya mau disebut apa-apa. Iya. Ada pesan gak sih, Mas, buat teman-teman yang atau ya kita masih nyebutnya mereka teman-teman yang masih buat supporter PS Sleman ini dari Kabupaten Italia, ada pesan gak sih, Mas? Kalau dari aku nggak ada pesan apa-apa. Cukup tadi aja gitu. Cukup terima kasih. Terima aja. kasih ya. Iya. Bijak, Bla. Bijak. Benar yang tadi itu kalau ketersinggungan diambil, mending diambil, masih apa tuh tadi? Ketersinggungan itu diambil bukan diberi. Bukan diberi. Diambil benar. Misal Jadi kayak- pilihannya kita ya. Ya. Kita yang tersinggung. Kalau kita berarti kita yang menentukan ya. Iya. Kita tersinggung atau enggak gitu Iya. kan? Iya. Kayak misal saya dipanggil, tolol. Kalau saya nggak marah kan berarti nggak apa-apa. Iya. Iya. Kenapa sih kamu manggil aku? Nah, itu kan berarti ketersinggungan itu saya yang ngambil. Betul. Iya. Nggak baper lah, Bla ya. Iya, nggak Ya, baper. sedikit-sedikit kan supporter di Uganda itu kan media sosial tuh jadi Iya. alat yang memang jadi memperkeruh suasana kan. Iya. Itu karena benar. baper kan, misalkan Iya, disebut benar. apalah. Uganda itu mah, Indonesia mah nggak damai. Uganda itu mah. Uganda, Mas ya. Nah, Bla, kita agak nyerempet ke Alja Radio nih.
Iya. Tadi kan sempat dibahas ya, sempat dibahas kan di toel awal. dikit lah. Elja Radio ini awalnya tuh gimana sih Mas? Bisa ceritain nggak? Akhirnya saya juga tahu ada Elja TV. Elja TV ya? Elja TV. Bisa ceritain nggak? Spellingnya gimana sih Mas? Elja tuh ELJA. 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 Elja itu dari Elang Jawa. Elang Jawa. Ya. Bisa ceritain nggak sih Mas? Elja Radio itu dibentuk 9 tahun yang lalu. Nah. Itu pada saat itu karena PSS belum profesional. Jadi ada yang mendirikan namanya Abah. Ya. Kami sebutnya Abah, teman-teman Elja Radio sebutnya Abah itu mungkin terpantik ya untuk membuat radio yang berisi atau radio komunitas yang membicarakan PS Sleman, PS Sleman untuk pada saat siaran kayak gitu di 9 tahun yang lalu. Kemudian itu juga ada Elja TV yang sekarang sudah masuk ke PS Sleman. Sorry motong dulu. Ya. Tadi maksudnya belum profesional tuh maksudnya belum Seperti- sebagai klub. Sudah sebagai klub seperti apa yang tadi aku bilang waktu itu karena pemutusan dana APBD. Itu Seperti maksudnya. itu, dengan manajemen yang kurang baik. Ya. Seperti itu. Nah, itu Abah itu membuat Elja Radio sendiri untuk memfasilitasi mungkin untuk teman-teman yang suka broadcaster, suka ngomong kayak gini, suka sharing-sharing. Buka lowongan nggak katanya kata Jebo. Saya yang cari malah. Teman Jebo. Jadi memang itu sebuah balik lagi media yang ini media komunitas. Komunitas Yang tetap sama muaranya PS Sleman. PS Sleman sendiri. Yang diisi juga dari teman-teman yang Sleman fans. Mantap. Seperti itu. Mas Carang juga di situ di Elja Radio itu sekarang. Udah berapa lama Mas? Saya anak baru di Elja Radio. Iya udah berapa lama maksudnya? Belum 1 tahun. Oh gitu. Ya 1 tahun lebih lah. Ya. Kalau Elja Radio sendiri? Sudah 9 tahun tadi kan. Oh 9 tahun ya. Oh ya saya Malaweng lah. Jadi kan kalau itu kan di YouTube ya bisa dilihat tuh, bisa disaksikan ya di YouTube, di Spotify, iMusic. iMusic. Ada. Jadi kan kalau di YouTube itu di monetize? Ya, kalau di monetize. YouTube kami ada channel dan biasanya kami live YouTube juga. Siarannya melalui YouTube. Gitu. Ada penghasilan gak Mas dari hasil di YouTube itu, dan hasilnya misalkan ada itu diberikan sama ke tim atau untuk kebutuhan hanya untuk kebutuhan komunitas teman-teman produksi gimana tuh? Kalau hasil dari YouTube itu ada. Itu saya lupa. Aku lupa per 8 atau 10 bulan. Itu kami dapat. Kemudian uang itu untuk operasional. Kemudian kami di Elja Radio juga ada kami bikin namanya album kompilasi yang diisi oleh teman-teman band kompilasi. Dari PS yang Sleman. kemarin yang kemarin yang 100 barisan apa? Yang itu salah satu band kompilasi. Salah satunya itu ya. Itu. Ini kalau untuk 10 tahun di barisan kemarin itu ada Kurva Sud Record juga yang membuatkan. Kalau dari Elja Radio ada album kompilasi. Gitu. Jadi kolaborasi lah gitu ya. Itu kemarin beda. Oh beda. Iya, beda. Bandnya banyak Mas. Sekarang sudah mulai banyak. Oh gitu. Untuk band teman-teman kompilasi. Ya. Jadi kemudian yang terbaru beberapa sebulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu kami bikin Green Space. Jadi kita sediakan tempat untuk teman-teman dari kompilasi. Kemarin ada teman-teman dari 12. Itu kita bikin kayak live musik. Gitu. Tapi di YouTube. Di YouTube ya karena lagi pandemi. Sekali ya. Aktif. Jadi nggak ada sepak bola, movementnya banyak lah ya pendapatan kami putar untuk operasional untuk bikin agar tetap produksi hidup gimana ya gitu. Kalau bahasa sininya tedaik cicing artinya nggak mau diam gitu. Nah, nggak mau diam, apa aja dikerjain gitu. Dikerjain, dipegang. Keren. Jadi kan memang orang tuh banyak yang punya ide tapi nggak bisa malas mengaplikasikannya biasanya gitu. Kalau ini kan memang ide dan aplikasinya itu nyata. Idenya bagus terus bertindak gitu. Mantap eksekusi. Nah kan ini ngomong-ngomong sekarang nih lagi Liga udah mau bergulir nih. Amin. Menpora dulu kan, Piala Menpora dulu pemanasan pra-event lah kalau pra-event nih. Ada wacana mungkin saya sebelum ke Indonesia sempat ada wacana UEFA lah, kita ngambil Eropa. Itu mereka mengganti suara supporter
dengan audio. Kan soalnya di Liga Inggris ya? Iya, Liga di Inggris. Italia kalau nggak salah udah juga ya. Udah juga. Udah juga. Nah, itu kan secara tidak langsung supporter yang di Eropa sana tuh penolakan kan. Maksudnya mengganti itu audio itu. mengganti audio itu karena mereka merasa benar-benar terkikis lah karena Iya. ya nggak bisa gini Iya, gitu. iya. Nah, kata-katanya liga itu juga akan diterapkan di Liga Indonesia. Liga Indonesia untuk ya misalkan Menpora lah uji cobanya. Tanggapannya gimana sih Mas sebagai seorang supporter lah kita berbicara gitu. Kalau untuk saat ini dengan keadaan seperti ini lebih baiknya mungkin menaati dulu apa yang diinginkan oleh ini ya federasi. Karena kalau nanti kita langsung menembaknya ke FA, sedangkan federasi kita kan masih seperti ini. Melihat bagaimana liga berjalan tanpa penonton itu bisa nggak? Coba dilihat. Dicoba dulu aja begitu ya. Dilihat dulu. Karena udah hampir 1 tahun lebih ya ini kan kita nggak ada liga. Kemudian kalau itu memang berjalan dengan baik, bisa diterapkan untuk persen kapasitas untuk tribun. Karena kalau untuk audio menurut kok mengurangi esensi dari tribun itu sendiri. Iya. Mas, mau yang lebih pribadi dong, aku nanyanya boleh nggak? Iya. Sekangen apa ke tribun stadion, Mas? Kalau dari aku sendiri PS Sleman kan pelampiasan. Maksudnya gimana? Seneng ya PS Sleman, sedih ya PS Sleman. Apapun keadaannya kan PS Sleman. Jadi kalau nggak ada hampir setahun lebih ini ya kayak hambar. Ngapain lah? Nggak ada yang ditunggu gitu kan ya, nggak ada yang wah gimana. Jadi selama pandemi kemarin ngapain dong, Mas Carang sendiri? Kalau untuk si PS Slemannya sendiri. Kemarin saya Elja Radio. Elja Radio. Waktu itu di awal-awal pandemi. Ya. Elja Radio bikin live musik juga lewat YouTube sama teman-teman, beberapa teman-teman band kompilasi. Terus kita juga ada siaran, podcast. Kemudian kemarin saya pribadi ikut input karya ke acara pameran 976, teman-teman 976 studio itu. Ya mungkin itu, sama ada teman-teman yang mural pasang flag gitu. Gerakan-gerakannya masih dijaga gitu ya, masih dijaga biar tetap panas gitu ya. Semangatnya Tebra. Mungkin ada pesan untuk supporter Uganda yang lainnya? Yang lainnya yang misalkan kita di sini bukan menggurui juga kan ya, jadi memang sharing aja. Jadi nggak ada yang kan ini tiap manusia tiap kelompok punya pandangan masing-masing kan Bla. Cuman kan nggak ada salahnya. Juga beda-beda. Dan biasanya orang tuh agak gengsi untuk meniru sesuatu hal yang baik. Ya. Biasanya suka begitu. Wah, saya mah ada orang ini, saya mah supporter anu. Ya. Kalau baik mah kan nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya ya. Mana aneh ya. Ini bentar lagi mau ceramah ini soalnya nih. Enggak sih, suka kesel aja sama warga Uganda tuh. Ya gitulah, tapi nggak apa-apa lah, ini mudah-mudahan jadi awal yang baik lah ya buat tetap menjaga esensi supporter itu yang hardcore lah gitu kan, tapi tetap ya itu tadi bersih-bersih. Enggak inilah akhlak juga, balik lagi ke akhlak. Madep. Entah malah diteruskan masih panjang. Oke, Bla. Yoi. Dari pertanyaan yang sudah di awal nih, udah digali bener tuh semuanya Bla ya. Lumayan lah, kita maksudnya jadi punya pandangan baru terhadap supporter yang justru satu negara dengan kita gitu. Kan selama ini kita lihatnya cuman lihat di di artikel atau nonton di YouTube. Ini kita ngobrol langsung ya, jadi bisa ini relevan lah gitu, nggak bisa ngarang-ngarang sendiri lah gitu ya. Tapi Mas Carang, kita juga mau share juga nih. Jadi Prung Station selain punya channel YouTube-nya Prung Station, terus dengerin di Spotify tadi sama kayak Elja Radio juga. Kita ada juga webzine-nya ya. Ada webzine juga yang juga bisa dibaca di www.prungtw.com. prungtw.com karena di situ semuanya ada. Jadi selain belanja, Prung juga menyediakan hiburan wahana lain lah. Wahana lain lah, kalau diibaratkan ada webzine di sana.
yang apa beberapa wawancara dan subnya tuh membahas tentang subculture tentang si Meet the Firm, tentang simbol apapun lah figur gitu. Edukasi mengenai subkultur dan tribun betul. Nah kan minat baca di kita tuh masih rendah tetap. Cuman kita dorong aja lah biar smart lah. Nice, smart. Jadi biar nggak terlalu poek lah gitu. Ya ini juga kan merupakan gelap lah gitu. Ini juga kan merupakan salah satu care lah, bentuk care si Prung itu untuk menjaga kultur supporter lah. Kalau kita misalkan oke lah kita jualan memang, cuman tetap itu dedikasi kepada kulturnya juga kita ada gitu, menjaga kultur agar enggak lewat edukasi di webzine betul, itu tadi. Ada juga di subnya si Prung Station, Sound of Prung Bla. Oh iya, satu lagi ini sebagai hostnya si Jebo. Kalau ini Rambo. Oh ini Rambo. Si Jebo dan Seon itu. Oh itu ngabulatuk apa ya? Bahasa ngabulatuk itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Ngebusa. Bukan ngebusa. Ya ngomong seenaknya lah. Tapi menggerutu. Jadi menggerutu apapun lah yang ada di sekeliling kita, masalah subculture atau apapun itu nanti si Jebo sama si Seon yang bahasa gitu. Jadi teman-teman jangan lupa di bahasa like. Jangan lupa di subscribe YouTube kita sama YouTube apa? Elja Radio. Nanti ada ya editor, tolong. Nanti ada ya. Elja Radio. Di like, comment, and subscribe. Bebas lah ngomennya mah. Soalnya ngomennya juga nggak pada nyambung lah. Kebanyakan pipi lah yang nyambung. Misalkan datengin bintang tamu si Pei apa yang mau digali atau ya jadi pusing saya juga, tapi nggak apa-apa lah, itu salah satu care juga. Jangan lupa juga bisa di share soalnya Bo. Ya betul. Gitu. Mantips. Bla, kita udah ngobrol. Yoi. Semuanya udah digali. Mantep. Kalau nanti kita lanjut lagi obrolan yang other side katanya. Yang di sisi lainnya di inilah gitu. Oke. Sip. Udah banyak sekali yang kita bahas tadi, kita obrolkan, supporteran sampai ke ngobrol wanita nanti di belakang. Itu pertukaran saya kan Bla bujang. Bupati bujang kepala 3. Bupati. Oke, saatnya pamit undur diri. Jangan lupa pantengin terus Prung Station sama semuanya di Prung. Dan Elja Radio juga. Elja Radio juga. Kasih ini ya. Saatnya pamit undur diri. Saya Agung Bla. Saya Rambo. Saya Carang. Prung Lots.